Beberapa minggu yang lalu, saya menerima sebuah pesan dari seorang wanita yang sudah menikah. Kalimat pertamanya langsung membuat saya berhenti membaca sejenak. Sudah 8 tahun saya menikah. Kami memiliki 2 anak. Baru-baru ini saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan yang paling aneh, saya sama sekali tidak merasa bersalah. Yang membuat saya terkejut bukanlah isi pesannya, melainkan kenyataan bahwa itu bukan satu-satunya. Di kotak email saya, ada puluhan cerita dengan pola yang hampir sama. Nama yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tetapi konflik emosional yang mereka alami terasa sangat mirip. Hari ini saya ingin membahas sebuah fakta psikologis yang sering diabaikan banyak orang. Jika lebih banyak pasangan memahaminya, mungkin banyak pernikahan bisa berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Tonton sampai akhir, karena saya akan membahas 3 tanda tersembunyi yang sering muncul ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai mendekati batas emosional yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanda terakhir biasanya paling mengejutkan. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam situasi tertentu, beberapa wanita yang sudah menikah justru terlihat lebih mudah diajak menggoda atau berbicara akrab dibandingkan wanita yang masih lajang? Ini bukan sekadar perasaan. Beberapa psikolog menyebut fenomena ini sebagai paradoks keamanan emosional. Izinkan saya menjelaskan. Suatu hari saya mengikuti sebuah workshop fotografi. Di sana saya bertemu dengan seorang wanita bernama Valentina. Ia memakai cincin pernikahannya dengan bangga, bahkan hampir setiap beberapa menit selalu menyebut nama suaminya. Siapapun yang melihatnya pasti mengira ia memiliki rumah tangga yang sempurna. Namun perlahan saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Setiap kali saya menceritakan sesuatu yang lucu, dialah yang tertawa paling lepas. Saat waktu istirahat tiba, entah bagaimana ia selalu berdiri di dekat saya. Dan hampir setiap percakapan yang kami lakukan selalu berakhir dengan cerita tentang betapa sibuknya suaminya. Setelah beberapa sesi berlangsung, saya akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia bukan sedang membanggakan pernikahannya. Ia sedang berusaha menjelaskan, tanpa sadar, bahwa ada perhatian yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Inilah bagian yang jarang dibahas orang. Seorang wanita lajang biasanya lebih berhati-hati menjaga batas emosionalnya karena ia sadar masih memilih siapa yang boleh mendekatinya. Sebaliknya, wanita yang sudah menikah sering merasa batas itu sudah tidak diperlukan lagi. Dalam pikirannya, hatinya sudah memiliki pasangan. Karena itulah ia merasa aman untuk bersikap ramah kepada siapa saja. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku hanya bersikap baik. Aku sudah menikah. Tidak mungkin terjadi apa-apa." Namun justru keyakinan itulah yang sering membuka pintu bagi ikatan emosional yang tumbuh tanpa disadari. Ketika pertahanan emosional mulai menghilang, perasaan yang sama sekali tidak direncanakan perlahan bisa muncul. Sekarang mari kita bahas alasan psikologis mengapa hal itu bisa terjadi. Alasan pertama, seringkali mengubah cara orang memandang hubungan jangka panjang. 1. Kelaparan emosional yang tidak terlihat. Pada awal hubungan, hampir setiap percakapan terasa menyenangkan. Setiap pesan membuat jantung berdebar. Setiap pertemuan terasa istimewa karena semuanya masih baru. Namun setelah bertahun-tahun menikah, rasa antusias itu perlahan berubah menjadi rutinitas. Seorang wanita bernama Carolina, yang telah menikah selama 9 tahun, pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Suami saya pria yang baik. Dia bekerja keras, pulang ke rumah makan malam, memainkan ponselnya, lalu tidur. Dia bukan suami yang jahat. Hanya saja dia sudah berhenti membuat saya merasa berarti. Lalu ia melanjutkan, sudah bertahun-tahun dia tidak benar-benar bertanya bagaimana keadaan saya. Sudah lama dia tidak melihat saya dengan rasa penasaran seperti dulu. Akhirnya saya berhenti berharap. Kalimat sederhana itu menggambarkan sebuah kenyataan yang cukup menyakitkan. Banyak suami berpikir bahwa setelah berhasil mendapatkan hati istrinya, usaha mereka sudah selesai. Mereka menganggap pernikahan otomatis menjamin kasih sayang akan bertahan selamanya. Padahal justru disinilah jarak emosional mulai terbentuk. Perlahan, hampir tanpa disadari,
Rutinitas membuat perhatian berkurang, bukan hanya hubungan fisik yang berubah. Yang mulai menghilang adalah rasa dihargai, didengarkan, dipahami, dan diperlakukan sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai istri atau ibu. Lalu suatu hari muncul seseorang yang baru. Belum tentu lebih tampan, belum tentu lebih kaya, namun ia mau mendengarkan. Ia mengingat hal-hal kecil dari percakapan sebelumnya. Ia mengajukan pertanyaan yang tulus. Ia menjaga kontak mata. Dan yang terpenting, ia membuat wanita itu merasa penting lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali merasakan emosi yang pernah hilang. Dan disinilah kita masuk ke alasan psikologis yang kedua. Ilusi, merasa benar-benar dipahami. Hampir setiap wanita yang sudah menikah masih mengingat seperti apa suaminya di awal hubungan. Dulu ia penuh rasa ingin tahu. Ia selalu memperhatikan hal-hal kecil. Ia sering memberikan kejutan. Dan yang paling penting, ia benar-benar ingin mengenal pasangannya lebih dalam. Namun seiring berjalannya waktu, tanggung jawab, pekerjaan, dan rutinitas perlahan menggantikan momen-momen itu. Disinilah kehadiran pria lain bisa menjadi lebih berbahaya daripada yang disadari banyak orang. Bukan karena pria itu lebih tampan atau lebih sukses, tetapi karena ia kembali menunjukkan perhatian yang sudah lama hilang. Tanpa disadari, pikiran wanita mulai membuat perbandingan. Sebenarnya, ia belum tentu jatuh cinta kepada pria baru itu. Yang sedang ia rindukan adalah perasaan yang dulu pernah ia rasakan bersama suaminya. Saya pernah berbicara dengan seorang wanita bernama Daniela. Usianya 36 tahun, sukses dalam kariernya, dan telah menikah dengan seorang insinyur. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Namun semuanya mulai berubah ketika ia bertemu seorang pria bernama Javier di pusat kebugaran. Javier bukan pria yang lebih kaya. Ia juga bukan pria paling tampan. Yang membedakannya hanyalah satu hal, perhatian. Ia selalu bertanya bagaimana hari Daniela. Ia mengingat target dan impian yang pernah diceritakannya. Bahkan ia sering merekomendasikan buku berdasarkan percakapan yang mereka lakukan beberapa minggu sebelumnya. Suatu hari Daniela mengakui sesuatu yang sangat jujur. Awalnya aku benar-benar menganggap kami hanya teman. Tetapi suatu saat aku sadar, aku lebih menantikan berbicara dengannya daripada berbicara dengan suamiku. Yang mengejutkan, pada tahap itu ia bahkan belum merasa bersalah. Ia hanya merasa ada seseorang yang akhirnya benar-benar memahaminya. Dan disitulah bahaya sebenarnya dimulai. Hubungan emosional hampir tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan melalui percakapan kecil yang terus berulang. Ketika seseorang secara konsisten memberikan perhatian, empati, dan dukungan emosional yang sudah lama hilang dalam sebuah pernikahan, batas antara persahabatan dan kedekatan emosional mulai menjadi kabur.